Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabur Riqaq, melembutkan hati agar mudah membuka hati itu, agar mudah Islam itu masuk ke dalam hati yang muaranya gitunya muaranya agar mudah untuk taat. Itulahnya Kitabur Riqaq, itu seringnya saya ulang itunya hal tersebut. Ini kajian tentang hal tersebutnya, kajian tentang yang akhirnya yang muaranya itunya, yang sasarannya dengan Imam Bukhari sendirinya sasarannya demikian gitu ya. Dengan judul besarnya Kitabur Riqaq itu sasarannya itu agar mudah untuk taat kepada Allah. Bab sekarang ke-34, babul uzlati rohatun min khullatis sau. Kalau yang kemarin mengerikan, ternyatanya babnya dan hadisnya memang demikian ya. Babun al-a'malu bil khawatimi wa ma yukhafu minha. Amal, seluruh amalnya, seluruh amal itu ditentukan oleh penutupnya. Seluruh amal ditentukan oleh penutupnya, itu maksudnya ya, amal di akhir hayat itu yang menentukan. Di dalam hadisnya pun kemarin kan ada seorang yang ikut perang bersama Rasulullah SAW, di mana para sahabat menyimpulkan gitu ya, di mana para sahabat menyimpulkan, wah ini pahalanya pasti paling luar biasa ini ya, karena perangnya luar biasa, banyak membunuh musuh gitu ya. Ya paling berani, paling hebat lah itunya dalam peperangannya. Ternyata Rasulullah SAW malah menyabdakan, siapa yang ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang tersebut. Kemudian ada sahabat kan yang menguntit, mengikuti, kenapa orang ini oleh Rasulullah SAW disebutkan penghuni neraka. Padahal di dalam peperangannya itu dia melakukannya paling hebat lah, luar biasa. Ternyata orang itu kemudian kan mendapatkan luka yang cukup banyak. Ya, mendapatkan luka yang cukup banyak dan dia tidak kuat. Lalu menancapkan pedangnya dengan bagian yang tajamnya ke atas, lalu lompat hingga pedangnya itu menembus dada itunya, dari dada sampai ke belakang, matilah dia. Nah, sahabat itu mengatakan, benar memang Rasulullah itu kalau bersabda benar. Nah, itulah akhirnya, itulah akhir amalnya. Sehingga Imam Bukhari-nya bukan Imam Bukhari sih sebetulnya, karena redaksi hadisnya pun demikian. Di ujung hadisnya kemarin itu, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya seluruh amal, nah intinya yang sangat sehingga Imam Bukhari kan memunculkan judulnya, kalau babun al-a'malu bil khawatim itu redaksi hadis. Ya, seluruh amal itu ditentukan amal terakhir. Nah, Imam Bukhari menambahkan di judulnya wa ma yukhafu minha, dan itu harus diwaspadai. Ya, seluruh amal itu ditentukan oleh amal terakhirnya di akhir hayat, wa ma yukhafu minha, dan itu yang harus diwaspadai. Itulah Imam Bukhari-nya kalau seluruh amal ditentukan oleh amal terakhir di akhir hayat, itu Nabi yang bersabda demikian, itu diambil dari redaksi hadis. Imam Bukhari mewanti-wanti, katakanlahnya wa ma yukhafu minha, dan itu harus diwaspadai.
Karena di dalam hadisnya kemarin juga jelas kurang apa seseorang ini berperang luar biasa hebatnya hingga para sahabat menilai ini yang mendapat pahala paling besar. Karena paling beraninya berhasil membunuh banyak kaum musyrikin. Ternyata terakhirnya Rasulullah menyebutkan kalau kamu ingin melihat penghuni neraka, lihat orang ini. Kalau ada yang mengikuti, oh itulah kejadiannya demikianlahnya. Itu babu kemarinnya berat. Dan kemarin juga saya kaitkan dengan hadis yang ini kan ya. Man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yadkhulal jannah fal yudrik maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa ingin sekali dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah usahakan artinya ada usaha dari orangnya gitu ya. Usahakan agar ketika meninggal, ketika maut itu datang, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kan bukan hanya sekedar beriman, tapi kan ininya kalau dikaitkan ke pembahasan muraqabah hadis yang pertama gitu ya. Islam, iman, ihsan. Nah, tidak cukup hanya sampai kepada iman. Islam tanpa ihsan itu bisa jadi riya. Karena ihsan itu kan beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalaupun tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatnya. Nah, kalau berislam tanpa ihsan ini, jadi ketika melakukan ibadah itu karena siapa? Ihsan, iman juga sama. Artinya ihsan, Islam, iman, ihsan. Ihsan ini ciri bagusnya keislaman dan keimanan seseorang. Islam dulunya, iman, ihsan. Kalau Islam tanpa ihsan, anggaplah jadi riya gitu ya. Karena ihsan ini seperti yang tadinya itu Rasulullah yang menerangkan. Ihsan itu adalah beribadah kepada Allah. Jangan ada kaitan dengan sesama manusia. Kalau tanpa ihsan berarti jadi riya. Kalau iman tanpa ihsan jadi munafik. Palsu itu keimanannya. Karena iman yang hakiki itu kan takrirun bil takrirun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu yang demikian, bukan hanya percaya, bukan hanya menerima, tapi iman itu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan. Iman itu seperti itu, bukan hanya satu, bukan hanya mempercayai. Nah, itulah hanya yang kemarin ulasan lah sedikitnya. Ini ngeri teh. Ya anggaplah, artinya selama seseorang itu masih hidup belum aman. Sesoleh apapun, beramal soleh sebanyak apapun, tidak aman dari kemungkinan. Meskipun kemungkinan kecil lah anggapnya, tetap tidak aman dari kemungkinan amal terakhirnya malah amal yang buruk. Itu yang harus diwaspadai, kata Imam Bukhari. Itu harus diwaspadai. Dan pasti ada juga sebetulnya, meskipun sangat kecil kemungkinannya. Kalau seseorang itu biasa dengan biasa hidup durhaka lah, lalu amal terakhirnya amal yang baik, mungkin sih iya, kemungkinan ada. Tapi apa iya sebenarnya nanti demikian? Nah, justru ini memunculkan kemarinnya kata Ibnu Battal, hal tersebut memunculkan al-khauf war-roja. Artinya orang yang sudah merasa sesoleh apapun jangan merasa aman.
dari kemungkinan amal terakhirnya itu malah yang buruk. Dan orang yang biasa berdosa kalau ada pikiran untuk kalau masih ada pikiran lah gitunya untuk selamat, ingin masuk surga, kemungkinan itu tetap ada, artinya harapan tidak pernah tertutup. Kata al-khauf war-roja teh, kata Ibnu Battal kemarin ya, bagi seseorang sesoleh apapun tetap harus waspada amal di akhirnya, amal di akhir hayat sebagai penutupnya. Itu yang harus terus diwaspadai, artinya tidak boleh lengah. Artinya tidak boleh lengah. Apalagi kalau sudah merasa dirinya soleh lah gitunya, itu bisa jadi ujub. Kemarin kan jadinya. Kalau sudah ujub, merasa sudah soleh, merasa sudah cukup banyak beramal, kalau sudah ada rasa demikian, maka akan jadi malas beramal karena sudah merasa cukup. Ini yang kemarin yang dari Ibnu Battal teh dengan kondisi kemungkinan biasa beramal soleh, tetap ada kemungkinan malah amal terakhirnya itu amal yang buruk, atau orang yang membiasakan diri atau biasa hidup durhaka ternyata di akhirnya amal yang baik. Dua-duanya juga ada kemungkinan, tapi kemungkinannya sangat kecil sebetulnya. Ya kemungkinannya sangat kecilnya. Berdasarkan hadis yang kemarin juga saya sampaikannya, man asa ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in kutiba alaihi. Barang siapa hidup dalam satu kebiasaan, kita bagi dua lah, kebiasaan yang baik dan yang buruknya. Artinya biasa beramal soleh dan biasa durhaka. Barang siapa hidup dalam satu kebiasaan, maka dia akan mati dalam keadaan kebiasaan tersebut. Dan barang siapa mati dalam satu kebiasaan, maka dia ditetapkan sebagai ahlinya. Makanya kita bagi dua lah, jadi ahli ibadah dan ahli maksiat. Barang siapa membiasakan diri dalam ibadah, matinya juga dalam keadaan demikian. Dan barang siapa mati sebagai dalam satu kebiasaan, maka oleh Allah akan ditetapkan sebagai ahlinya, disebutnya ya, ahli ibadah, ahli maksiat, kemungkinannya dua. Meskipun hadis ini tetap harus diwaspadai, gitu kan, kata Imam Bukhari ini. Amal terakhir kan sangat menentukan, itu yang harus diwaspadai. Yaitu yang buruk tentunya ya, berdasarkan hadisnya kan, ternyata seseorang yang berperang dengan begitu hebatnya, lalu amal terakhirnya bunuh diri, itu yang harus diwaspadai, yang demikian. Nah sekarang yang baru nih, ya ini sudah terjadi. Babul uzlati, babun al-uzlatu rohatun min khullatisau. Bab mengasingkan diri, ya, rohatun min khullatisaui. Kata uzlahnya di sini nanti nih, al-uzlah itu dibahas. Uzlah itu mengasingkan diri, memisahkan diri. Rohatun min khullatisau, kalau terjemah harfiahnya istirahat. Artinya kalau istirahat itu kan tidak melakukan, berarti kan? Ya, kalau istirahat artinya kan tidak melakukan. Bab al-uzlah mengasingkan diri, rohatun min khullatinas. Uzlah itu adalah istirahat, min khullatisaui, dari bercampur dengan keburukan. Itulah judulnya nih ya. Uzlah adalah, jadi ini judul nanti kita bentar khobar lah. Bab uzlah adalah mengasingkan diri, berarti dari
menyatu, berbaur dengan keburukan. Nah, hadisnya dulu nih, ada dua di dalam bab ini. Yang pertama, an Abi Sa'idin Al-Khudri qala Ja'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nasi khairun qala rajulun jahada bi nafsihi wa malihi wa rajulun fi syi'bin minasyi'abi ya'budu rabbahu wa yada'un nasa min syarrihi. Nah, itu yang pertamanya, ada dua nih hadisnya. Nah, yang pertama dulu nih, ya, yang barusan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, seorang Arab kampung, seorang Arab gunung, seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun, manusia seperti apa, manusia yang bagaimana yang terbaik, ya, manusia yang bagaimana yang terbaiknya. Ayyun nasi khairun, manusia terbaik itu yang seperti apa, mungkinlah itunya terjemah bebasnya, manusia terbaik itu yang seperti apa. Qala Rasulullah SAW menjawab, rajulun jahada binafsihi wa malihi, seseorang yang bersungguh-sungguh, nyaman jahada bersungguh-sungguh, bi nafsihi wa malihi. Nah, tentu bersungguh-sungguh di sini adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Tetap bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah. Nah, kesungguhannya ini binafsihi, dengan nyawanya sekalipun lah gitu. Kalau kita melihat dulu di zaman Rasulullah SAW kan ada perang, banyak sahabat yang ikut perang hingga gugur di medan perang. Artinya itu mereka nyawanya pun mereka berikan. Itulah, nyawa pun itu mereka serahkan, nyawa pun mereka berikan. Nah, itulah bentuk mereka bersungguh-sungguh beragama Islamnya. Karena situasi saat itu, ya, situasi di zaman Rasulullah SAW saat itu terjadi yang demikian, di mana perangnya itu kan untuk menegakkan, untuk membela agama Allah, nyawa pun mereka berikan. Bi nafsihi wa malihi, dan hartanya. Nah, ininya manusia terbaik itu yang seperti apa? Rasulullah menjawab, seseorang yang berjihad, bahasa jahada itu berjihad, bersungguh-sungguh. Bi nafsihi wa malihi, dengan jiwa, dengan nyawa dan hartanya. Ya, dengan catatannya, jihad itu bukan hanya perang. Perang itu salah satu situasi di mana orang Islamnya tetap dituntut bersungguh-sungguh. Benar nggak itu di hidup mau taat kepada Allah? Karena Allah kan secara umum kan memerintahkan untuk menegakkan Islam. Nah, kalau perangnya tidak ada, ya tidak ada, berarti dengan cara berperang menegakkan Islamnya. Dengan cara yang lain, tapi tak bersungguh-sungguhnya itu. Ya, bersungguh-sungguh lah intinya, bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah. Teofat itu saya dina eta ge atuh dina 05 teh ge eta kan ayanya. Aya nu katilu teh. Sulum. Geuleuh itu. Kemudian warajulun fi syi'abin minasyi'ab. Nah, seseorang yang hidup menyendiri
artinya mengasingkan diri ya. Seseorang yang hidup fi syi'abin teh, kalau terjemah harfiah nama di sebuah bukit lah gitu, di tempat terasing, maksudnya mengasingkan diri. Dan seseorang yang hidup di tempat terpencil, ya'budu robbahu, dia ya'budu robbahu, di tempat tersebut orang itu beribadah kepada Tuhannya, wa yada'un nasa, dan dia meninggalkan orang-orang, min syarrihi, karena keburukan mereka. Nah, itulah terjemah harfiahnya. Sekali lagi nih dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, seorang Arab kampung, Arab gunungnya, Arab Badui, Arab pedalaman lah. Gitulah. Datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, manusia terbaik itu yang seperti apa? Rasulullah menjawab, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Orang yang sungguh-sungguh, jadinya kan tadinya menegakkan Islam, bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah, bersungguh-sungguh mengamalkan, menjalankan ajaran Islam. Dan bersungguh-sungguhnya dengan nyawa, dengan jiwa dan hartanya. Dan orang yang mengasingkan diri, hidup di tempat terpencil, jauh dari orang-orang, justru kan menjauhi orang-orang ini. Yang hidup di tempat terpencil, dia beribadah kepada Tuhannya dan meninggalkan manusia karena keburukan mereka. Nah, sekarang ini dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya. Nah, kata uzlahnya ternyata di dalam kitab tadi saya baca itunya di dalam salah satu kitab itu uzlah itu malah dijadikan satu pembahasan, satu bab besar. Kalau ini kan judul besarnya Kitab Riqaq. Nah, di dalam satu kitab, bukan Bukhari, saya bukan Imam Bukharinya, di imam yang lain, itulah ulama yang lain, malah menjadikan bab uzlah ini sebagai satu bahasan besar. Karena uzlah ini bagian dari fitnah. Hadis ini juga oleh Imam Bukhari dimuat nanti di dalam Kitabul Fitan. Ya, tentang fitnah dalam arti kerusakan agama. Kalau azab akibat, ya fitnahnya yang kemudian kalau agama yang diturunkan oleh Allah ini sudah rusak, maka azab itu satu kepastian pasti diturunkan oleh Allah. Yaitu berdasarkan surat nu ieu teh nanti nu wattaqu fitnatal la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnah, di situ pakai kata fitnah. Azab kalau di situ artinya wattaqu fitnatan. Bertakwalah, selamatkanlah diri kalian dari azab Allah. Ya, wattaqu fitnatan. Kenapa Allah menurunkan azab? Ya, bertakwalah kalian, selamatkanlah diri kalian itu dari azab Allah. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya kena kepada orang-orang yang zalim. Nah, Imam Bukhari mengartikan zalim itu apa? Nah, zalim itu adalah apabila seseorang sesuai dengan definisinya lah itunya, zalim itu definisinya itu wad'u syai'i fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu bukan pada kemestiannya. Itu definisinya. Zalim itu wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, itu baik secara bahasa maknanya juga demikian. Kalau misalnya ini contoh kecil tapi nggak masalah sih ini. Kalau ada nih ya yang selesai makan terus merokok, asbak jauh, nggak usah kena piring,
zolim, tapi secara bahasa mah. Karena piring itu kan bukan kemestiannya kan untuk penasbak, eta teh bener-bener mah. Ya kalau merokok kan itu di abu rokoknya kan di asbak kan tempatnya. Nah, beres makan kan piringnya dengan berpikir ini kan sayur lebih kotor daripada abu rokok. Ya udahlah. Nah, kalau secara bahasa zolim gitu, itulah arti zolim. Tapi kalau di ayat tersebut nih Imam Bukhari mengartikan zolim itu apa? Ya sesuailah dengan definisinya. Menempatkan sesuatu bukan pada kemestiannya. Dalam hal ini Imam Bukhari mengartikan zolim itu segala macam kedurhakaan, segala macam pelanggaran zolim, karena manusia berbuat dosa itu bukan kemestiannya. Karena kemestiannya manusia itu ya kembali lagi karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa eta kemestian keharusan manusia mah. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Siapapun yang ibadah tempat taat hanya ibadah taat. Ibadah sama dengan taat. Artinya siapapun yang tidak beribadah, siapapun yang tidak taat disebutnya dia zolim. Dan kezoliman itulah yang menyebabkan Allah menurunkan azab. Bertakwalah kalian dari fitnah atau azab yang tidak hanya kena kepada orang-orang yang zalim. Nah, kembali lagi ke sini nih. Kata tadi tanya babul uzlah, bab mengasingkan diri. Bab mengasingkan diri adalah beristirahat sih di bahasa judulnya ada hese itu. Bab mengasingkan diri, uzlah sihnya ada jadi diterjemah mengasingkan diri. Uzlah itu apa? Karena oleh Rasulullah sudah disebut-sebut uzlah. Uzlah itu apa? Uzlah itu adalah mengasingkan diri. Ya, mengasingkan diri dari meninggal. Tadi di hadisnya kan manusia terbaik itu yang seperti apa? Meninggalkan manusia. Apa harus seperti yang disebutkan di hadis ini, mengasingkan diri benar-benar tinggal sendiri, hidup sendirian? Nah, ternyata di sini dimuat oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ya beberapa statement itu dari para ulama. Bisa jadi sampai kepada benar-benar harus menyingkir, benar-benar harus mengasingkan diri dari satu lingkungan. Ya bahkan di sini disebutnya kan hiduplah di mana gitu sendirian. Tapi benang merahnya atau substansinya min syarrihi, mengasingkan diri, memisahkan diri itu dari keburukan sesama manusia. Nah, keburukan yang bagaimana? Yang tadi fitnah dalam arti kerusakan agama. Hidupnya memang bisa jadi masih di tempat di situ ya, tempatnya masih di situ. Punya ada lingkungan, ada tetangga gitu banyak, tapi dari keburukannya harus mengasingkan diri, di mana di satu tempat tersebut itu fitnah sudah terjadi, kerusakan agama sudah terjadi. Kerusakan agama di sini di mana orang-orang Islamnya sebetulnya bukan kerusakan agama, Islam nggak pernah rusak sebetulnya. Di mana orang-orangnya sudah menyimpang, orang-orang Islamnya sudah menyimpang dari ajaran agama. Nah, ini sebutannya lah agama itu sudah rusak. Yang harus dijauhi, dihindari, menyelamatkan diri itu dari hal tersebut. Meskipun tempat tinggalnya masih
masih di situ. Nah, substansinya itu kan dari keburukan manusia. Nah, uzlah itu adalah memisahkan diri, mengasingkan diri, meninggalkan manusia dari keburukannya. Bisa jadinya saya katakan bisa jadi memang harus benar-benar pindah dengan domisilinya. Tempat tinggalnya pun harus pindah itu karena di lingkungan tersebut memang sudah tidak bisa diluruskan lagi, tidak bisa dikoreksi lagi, tidak bisa diomean deui. Kerusakannya sudah sangat parah. Bisa jadi harus sampai pindah rumahnya. Nah, kembali lagi sini nih ya. Yang pertama nih, kata di judulnya ini min khullatinas. Cakep sok rada hese nerangkeun makna bahasana teh. Bahasa Arab jeung bahasa Indonesia teh jauh teuing. Nah, intinya dari pipilueun sebutna teh. Kalau orang-orang menyimpang, entahlah mereka ini tahu menyimpang tapi tetap dilakukan, atau mereka itu tidak tahu bahwa yang dilakukannya itu menyimpang. Nah, anggaplah, kita yang tahu berarti itu jangan ikut terlibat. Artinya jangan ikut terlibat dengan mereka. Teta nu disebut khullah teh berbaur. Ya berbaur, bercampur. Di sini kan khullahnya kan khullatus sau'i. Berbaur, bercampur, di mana di dalamnya itu adalah hal keburukan. Jangan ikut bercampur dengan yang demikian. Itu kata satunya dari kata khullahnya. Nah, kemudian Ibnul Mubarak juga sama nih, di dalam kitab Ibnul Mubarak juga ada pembahasan kitabur riqaq sama. Nah, dia juga udah mengikuti pola Imam Bukhari isinya. Di At-Tirmizi juga ada kitabur riqaq sama. Di An-Nasa'i juga ada, di kitab Muslim juga ada. Semuanya merujuk sih kepada kitab Sahih Bukhari nya, penyusunan kitab mereka. Nah, di dalam kitab Ibnul Mubarak, di kitab Ibnul Mubarak juga adanya pembahasan kitabur riqaq. Hadisnya melalui atau Umar bin Khattab. Umar bin Khattabnya ini bukan dari Nabi nya. Umar bin Khattab terkenal banyak memberi nasihat. Umar bin Khattab mengatakan, khudzu hazzakum minal uzlah. Ala bahasa kitanya, khudzu hazzakum, ambillah bagian kamu. Ya, ambillah bagian kamu dari al-uzlah itu. Umar bin Khattab menasehati seperti ini. Ambil bagian kamu dari al-uzlah itu. Anggaplah, ambil bagian kamu, bersiap-siaplah. Artinya kalau memang mengalami situasi seperti itu, harus kamu lakukan berarti. Itunya maknanya, khudzu hazzakum minal uzlah. Di mana al-uzlah ini tadi kan maknanya di hadis yang pertama tadinya maknanya adalah seseorang yang mengasingkan diri, tinggal di tempat yang terpencil, jauh itu dari orang-orang. Di sana dia beribadah kepada Tuhannya dan dia meninggalkan manusia itu dari keburukannya. Nah, Umar bin Khattab menasehati seperti ini, khudzu hazzakum minal uzlah, ambil bagian kamu atau bersiap-siaplah apabila mengalami hal demikian, lakukan al-uzlahnya, yaitu mengasingkan diri. Nah, Umar bin Khattab menasihati seperti ini ya, kalau kita kaitkan dengan hadis yang ini tadi tentang fitnahnya, di dalam kitabul fitan itu sering diartikan kerusakan agama. Umar bin Khattab kan benteng terakhirnya, berdasarkan hadis, berdasarkan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa Umar ini adalah benteng terakhir dari ini dari kondisi
puncak Islam yang dibangun oleh Rasulullah dari nol. Ya kan Rasulullah membangun Islam itu dari nolnya dengan berbagai tantangan, rintangan, halangan dan sebagainya. Berat perjuangan Rasulullah dan kaum muslimin ya. Apalagi di awal-awal kemunculannya selama di Mekah kan luar biasa, dirasakan berat nih oleh para sahabat. Dibangun oleh Rasulullah itu sejak kemunculannya, anggaplah dari nol gitu ya. Islam itu muncul dari nol yang dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat. Terus itu diperjuangkan, teta disebut jihad deh gitu, terus diperjuangkan Islam itu hingga mencapai puncaknya. Setelah Islam mencapai puncaknya, Rasulullah meninggal. Nah, kondisi puncak ini yang sudah dicapainya diperjuangkan oleh Rasulullah dan para sahabat lah ya. Nah, setelah mencapai kondisi puncak, Rasulullah meninggal. Kondisi ini masih bisa dipertahankan oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal masih bisa dipertahankan oleh Umar bin Khattab, dan Rasulullah sudah menyebutkan benteng terakhir dari Islam yang demikian itu adalah Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab terbunuh, maka terbukalah gerbangnya sehingga gelombang fitnah itu masuk ke dalam Islam secara masif, secara besar-besaran dan tidak berhenti. Nah, Umar bin Khattab tahu hal tersebut, bahwa setelah dirinya meninggal entah seperti apa warnanya Islam ke depan. Entah seperti apa Islam selanjutnya setelah Umar bin Khattab terbunuh, di mana Rasulullah sudah menyabdakan demikian. Ini benteng terakhir untuk kokoh kuatnya Islam itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terbunuh, ya benarlah kemudian mulai di zaman Utsman bin Affan, berarti di kekhalifahan berikutnya benar-benar terjadi banyak hal-hal dari luar Islam yang masuk ke dalam Islam kemudian dilakukan oleh orang Islam. Jadi umat Islam itu sudah mulai pemahamannya sampai kepada apa yang diamalkan itu sebetulnya bukan Islam. Itu datang dari masuk tadi kan digambarkannya ini ada bentengnya, ada pintu gerbangnya. Kunci terakhirnya, kunci gemboknya yang masih kokoh itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan menanyakan apa gemboknya itu dibuka biasa atau dibuka paksa. Dibongkar paksa itu maknanya bahwa Umar bin Khattab matinya dibunuh. Umar bin Khattab sudah tahu. Setelah Umar bin Khattab dibunuh, ini dianalogikan dengan gemboknya, kunci gembok gerbang itu dibuka secara paksa. Setelah demikian terbukalah gerbangnya, masuklah fitnah ke dalam Islam. Berarti Umar bin Khattab menasehati seperti ini karena sudah tahu demikian. Khudzu hazzakum minal uzlah. Anggaplah, bersiap-siaplah, lakukan hal seperti itu. Selamatkan diri kamu dengan cara beruzlah. Yang pokok uzlah itu adalah tidak terlibat dengan keburukan. Al-uzlatu, ini judulnya kan rohatun min khullati syau. Berhenti, istirahatnya, tidak melakukan khullatu min khullati syai, itu artinya berbaur dengan keburukan. Kalau di dalam hadisnya harus sampainya, meskipun harus sampai pindah imah, pindah rumah, pindah domisili, di leuweung sorangan. Ya, meskipun harus sampai demikian. Ini Umar bin Khattabnya menasehati demikian. Khudzu hazzakum minal uzlah. Ambillah bagian kamu dari al-uzlah. Di judul ini makanya Imam Bukhari bab uzlah itu apa? Uzlah itu rohatun min khurlatinas. Istirahat, bahasa terjemah harfiah namanya, berhenti dari berbaur dengan keburukan. Nah, yang dimaksud keburukan itu adalah yang tadi mulainya
menyimpangnya orang-orang Islam dari ajaran Islam. Digambarkan di dalam hadis tadi dengan Islam itu masih bersih, Islam itu masih benar, Islam itu masih kokoh, kuat. Dan kondisi tersebutnya itu sampai kepada Umar bin Khattab terbunuh. Setelah itu masuklah gelombang fitnah. Setan sebut keburukan deh. Kemudian satu lagi di hadis yang menerangkan nu ieu teh ad-dukhon aya nu ad-dakhon aya anu ad-dukhon. Hudzaifah al-Yamani ini mengatakan, kayak ini juga kalau nggak salah belum lama juga nih hadis ini. Hudzaifah al-Yamani mengatakan, orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Kalau saya bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Maksudnya tentang keburukan ini ditanyakan lebih awal, karena kalau di zaman Rasulullah masih hidup tadi kan sempurna lah yang namanya Islam dan kaum muslimin ideal gitunya. Makanya Rasulullah menyebut inilah generasi manusia terbaik, Rasulullah dan para sahabat. Artinya Islamnya dan kaum musliminnya, Rasulullah dan para sahabat, inilah generasi emas manusia, generasi terbaik. Nah, Hudzaifah menanyakan, aku menanyakan keburukan. Maksudnya keburukan itu kalau terjadi kami harus bagaimana? Karena Rasulullah kan banyak kan menerangkan demikian, akan datang satu masa di mana tentang ini, tentang salat berjamaah. Hudzaifah kan bertanya kepada Abu Dzar, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu hidup di tengah masyarakat yang suka menunda-nunda sholat, yang suka mengakhirkan sholat? Hudzaifah, Abu Dzar bertanya, apa yang kau perintahkan kepadaku jika kondisi demikian? Sholli ala waktiha, kamu tetap sholat pada waktunya. Adapun orang kalau kemudian, karena mereka kan sebutlah hidup di tengah-tengah kaum yang suka mengakhirkan, menunda-nunda sholat. Apa yang kau perintahkan kepadaku, kamu tetap sholat di awal waktu. Kalau kemudian kamu mendapati mereka sholat berjamaah, jam 4:30 kemudian teh asar teh. Ya mereka kemudian kamu mendapati mereka sholat berjamaah, ikut lagi, lumayan buat kamu jadi pahala sunat. Tak sering Rasulullah menggambarkan hal buruk gitunya, kemudian para sahabat bertanya, kalau kami mengalami harus bagaimana? Nah, Hudzaifah itu menanyakan, orang-orang menanyakan tentang kebaikan kepada Rasulullah, sementara aku menanyakan tentang keburukan. Maksudnya demikian. Nah, Hudzaifah menyampaikan kepada Rasulullah, dulu kami hidup di jahiliyah. Dulu kami hidup jahiliyah. Di mana hidup jahiliyah itu kekufuran, kemusyrikan, maksiat, tilu rupa hirupna tah eusina teh. Hidup jahiliyah itu demikian. Dulu karena para sahabat kan mengalami jahiliyah dulu. Nah, dulu kami hidup jahiliyah demikian, kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan. Kemudian Allah menurunkan kebaikan ini, yaitu menurunkan agama Islam. Di mana dengan Islam ini ya tercapailah yang disebut manusia terbaik sepanjang masa kan setelah dengan Islam, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Inilah contoh-contoh ideal manusia, di mana Rasulullah di hadis yang terbaru bukan terbaru, yang kemarin-kemarin lah, belum agak lama juga ya, Rasulullah menyebutkan hanya generasi pertama yang selamat. Ya itu generasi pertama Islam itu kan Rasulullah dan para sahabat. Generasi kedua tabi'in. Yang tadi generasi kedua tabi'in teh setelah Umar bin Khattab meninggal teh, itu di zaman tabi'in disebutnya. Generasi kedua saja sudah tidak dijamin selamat oleh Rasulullah. Hanya generasi pertama yang dijamin selamat yaitu Rasulullah dan para sahabat. Nah, Hudzaifah menanyakan, kemudian Allah menurunkan kebaikan ini kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Ada. Apakah setelah keburukan ini ada lagi kebaikan? Ada.
Walakin fihi dakhonun, tapi pada kebaikan yang keduanya, pada kebaikan yang kedua ini samar. Dakhonun samar, sulit menemukan yang benar-benar benar. Dakhonun teh tertutup kabut lah gitu. Saya kan jadi tersamar kan. Nah, apakah setelah itu ada lagi keburukan? Ada. Yaitu pada kebaikan nih, pada kebaikan yang tersamar oleh kabut lah anggaplah, ada kebaikan tapi tersamarkan. Yang seperti apa? Yaitu yahtaduna bi ghairi hadji. Mereka itu tidak lagi memegang petunjukku. Mereka berpegangan bukan dengan pedoman pegangan gitu, petunjuk dariku. Setelah itu ada lagi keburukan, ada. Dan ini yang terakhir. Hudzaifah nggak menanyakan ada kebaikan lagi. Terakhir buruk berarti kondisinya. Diurut dari awal tadinya asalnya jahiliyah buruk. Kemudian Allah menurunkan kebaikan. Ya jadilah tadi mereka manusia-manusia terbaik. Setelah itu ada keburukan. Setelah keburukan itu ada lagi muncul kebaikan tapi dakhonun, kebaikannya tersamarkan. Nah setelah kebaikan yang kondisinya demikian, ya maksudnya sulit gitu mencari yang benar-benar benar deh. Padahal dalam urutan keadaan kebaikan. Karena kebaikannya itu walakin fihi dakhonun, tersamarkan. Terakhir dah. Apa setelah itu ada keburukan? Ada. Seperti apa keburukannya? Orang-orang sudah secara terang-terangan, ini bahasanya Rasulullah menyebutkan, orang-orang sudah secara terang-terangan mengajak ke neraka. Nah Hudzaifah kemudian bertanya, sifhum lana ya Rasulullah. Coba terangkan kepada kami orang-orang yang secara terang-terangan mengajak ke neraka itu yang seperti apa? Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Ya mereka itu orang Islam. Mereka itu orang Islam. Wa yatakallamuna bi alsinatina, yang diomongkan mereka juga urusan agama. Tapi dipelintir, direkayasa, ini sudah secara terang-terangan. Orang-orang Islam menjelek-jelekan agama Islam sendiri. Dibelok-belokan lah. Nah kalau yang tadinya ada yang terlewat nih. Ada lagi Islam yang tadinya setelah keburukan ada kebaikan. Ada tapi tersamarkan. Bagaimana tersamarkannya? Kamu banyak mengingkari. Artinya mengingkari itu seperti ini. Ketika kita melihat seseorang sedang sholat, pasti muslim kan? Dan kita tahu sholat kan yang dilakukannya. Tapi banyak dari sholatnya itu hal yang kita ingkari. Kenapa begini, kenapa begitu yang namanya sholat? Ya artinya itu sudah tidak mengikuti lagi petunjuk dari Rasulullah. Sakitu teleheng bereta teh. Karena setelah itu kan keburukan seperti apa? Terang-terangan. Orang-orang Islam itulah sudah terang-terangan mengajak kalian masuk ke dalam neraka. Siapa yang mengikutinya lah gitunya pasti masuk neraka. Terangkan kepada kami Rasulullah seperti apa mereka itu. Mereka itu orang Islam. Wa yatakallamuna bi alsinatina, yang diomongkan mereka urusan agama. Nah, tapi sengaja dipelintir, direkayasa, dibelok-belokan, maksudnya mengajak orang lain ke dalam neraka. Itu salah satu juga hadis tersebut itu oleh Imam Al-Bukhari dimasukkan ke dalam Kitabul Fitan. Nah kalau di sini ya yang ada kebetulan lahnya ada kaitan dengan hadis yang barusan. Nah Umar bin Khattab menasehati khudzu hazzakum minal uzlah. Artinya bersiap-siaplah. Kalau terjemah harfiahnya, ambillah bagian kamu dari al-uzlah itu. Berarti harus ini dilakukan.
Meskipun al-uzlah itu mengasingkan diri itu tidak sampai, mungkin juga akan sampai artinya ya. Meskipun al-uzlah itu bisa saja tidak sampai harus pindah rumah, harus mengasingkan diri hidup di puncak Gunung Manglayang itu sorangan tadi dinya. Iya kan tadi gak di bukit ya tadi teh hidup sendirian di sebuah bukit benar-benar sudah mengasingkan diri terpisah dari setara panggih yang jelema meureun kieu mah benar-benar menyendiri. Ya pindah meureun tuh ka puncak Gunung Manglayang itu di ditu sorangan ngahod-hod. udah ketinggian berapa tuh? Meskipun tidak harus sampai seperti itu, tapi kan substansinya. Ini yang dulu nasihat almarhum Ustadz Abdurrahman ya, yang menasehati dengan kalimat sederhana. Saya mendengarnya dari Ustadz Usman sih karena nggak pernah mendengar langsung ya kalimat ini dari Ustadz Abdurrahman. Nu ieu teh kalimat teh mun teu bisa ngarobah tong nambahan jumlah. Disebut teh mun teu bisa ngarobah tong nambahan jumlah teh aja tong di dinya atuh ari hayo hoy bertahan di ditu mah semal bener lah. Apalagi kalau hanya sendirian sementara ini masyarakat sudah seperti itulah. Dengan maksud mau mengubah. Pernah kan ada pertanyaan tentang apa ya? Tentang bagaimana kalau diundang gitu ke satu acara pengajian dalam rangkanya ini kan tidak selalu sesuai dengan landasan Islam kan. Misalnya gitu. Ada acara syukuran diisi dengan pengajian memperingati tahun baru Masehi itu non hubungan anak tuh. Ya bagaimana korelasinya itu memperingati tahun baru Masehi? Nah itu benar nggak memperingatinya? Lalu diisilah dengan acara pengajian. Bagaimana kalau misalnya ini seorang ustadz gitu ya? Diundang untuk acara tersebut, datangnya itu untuk menerangkan bahwa itu salah, bener nggak? Atuh tong datang, atuh tong datang, atuh sebenar nama gitunya datangnya itu untuk menerangkan bahwa itu adalah hal yang menyimpang dari ajaran Islam, memperingati tahun baru itunya Masehi lagi, lalu datang untuk menerangkan bahwa itu salah. Mal bisa ngapus nu salah mah. Ngapus nu salah mah belain jadi bener dua anu salahna berarti. Nah itu anger aya. Yang pertama kesalahan pertama tetap ada gitunya. Lalu yang dianggap penghapusnya ini ternyata yang salahnya jadi dua anu salahna. Yang salah itu tidak bisa dihapus dengan yang salah. Karena lawan dari yang salah itu adalah yang benar, lain ditambahan kuno salah jadi dua ada salah namun gitu deh. Nah, kita lanjutkan lagi nya ini satu itu ternyata Umar bin Khattabnya menasehati demikian. Tadinya kalau kita kaitkan itu dengan bahwa Umar bin Khattab itu sebagai benteng terakhir itu Umar bin Khattab sadar tahu karena Rasulullah sudah menyabdakan demikian. Maka Umar bin Khattab menasehati, katakanlah sebelum wafatnya, ambil bagian kamu dari al-uzlah. Apabila harus sampai demikian, artinya harus dilakukan. Berhentilah tarohah, artinya di judulnya Imam Bukhari marohatun min khullatin nas. Berhentilah berbaur dengan orang-orang yang buruk. Dalam hal ini, orang-orang yang buruk itu adalah orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam. Di poin kedua, manusia di hadis tadinya, manusia terbaik itu yang seperti apa? Orang yang hidup sendirian di satu bukit sendirian gitu, dia sudah menjauhi orang, berarti hari orang teh sahawai dipika hidup sorangan teh, boga bapak teh jelema teh. Ya gambarannya orang ini hidup sendirian di bukit, dia punya saudara enggak sih?
Dia punya orang tua nggak? Dia punya anak nggak? Apa hadis ini tuh orang yang hidup sabatang karo? Kumaha itu? Hirup teu balakayo itu. Artinya yang ditinggalkan sampai dia hidup di masyarakat, orang-orang yang dia tinggalkan sampai dia hidup sendirian di bukit itu siapa sih mereka yang ditinggalkan? Mungkin nggak ada orang tuanya? Mungkin nggak saudaranya? Mungkin nggak anaknya? Makanya apa hadis ini untuk orang yang hidup sebatang kara? Gitu? Enggak kan? Berlakulah untuk semua yang masih punya orang tua, yang sudah punya anak, yang punya saudara, yang dihindari bukan orangnya, tapi keburukannya. Bisa jadi harus benar-benar sampai mengasingkan diri, pindah domisili nage ke puncak itu tuh Gunung Himalaya, hirup sorangan di situ. Bisa jadi harus sampai demikian. Karena substansinya di hadis ini kan wayadaun nasa min syarrihi, dia tinggalkan orang-orang itu dari keburukannya. Kalau Umar bin Khattab menasehati, berarti jangan sekali-kali ikut, tetap saja berbaur, padahal mereka itu kondisinya sudah buruk. Makanya ambil bagian kamu dari al-uzlah. Harus, artinya Umar bin Khattab mengatakan dengan kata-kata demikian itu, kalau harus sampai mengalami demikian berarti harus kamu lakukan. Jangan tadi nasihat almarhum Saudara Rahman hari itu buntu bisa ngarobah tong nambahan jumlah. Artinya di satu masyarakat kah, di satu perkumpulan kah, di mana di sana tentu hal yang buruknya. Buruknya itu bukan semata-mata buruk yang naonnya tuh sugan grup perampok gitu, jelas-jelas gitu kan. Misalnya gitunya ini satu grup perampok ya masa sih mau tetap ada di situ? Itu sudah jelas itu kelompok yang buruk. Nah, ternyata kan kelompok yang buruk tadi adalah pokoknya apabila umat Islam sudah menyimpang dari ajaran Islam, itu sudah fitnah agama. Itu sudah kerusakan untuk Islam dan kaum muslimin. Tentang hiji berarti jeung kitu mah Umar bin Khattab itunya harus ambil bagian kamu menyingkir. Ya, kamu menyingkir, kamu jauhi hal yang demikian. Kemudian satu lagi nih. Dari Imam Al-Junaidi, Imam Al-Junaid, Al-Junaid di Singapura mah aya ngaran Al-Junaid. Jalan daerah Al-Junaid Yunus aya Yunus. Tapi gitu ejaan Inggris sih. Al-Junaid mengatakan mukabadatul uzlati aisaro min madarotil khultoh. Nah, iya teh sok asa pernah ngadenge itu dengan kesehatan gitu ya. Mukabadatul uzlah, penderitaan, anggaplah gitunya, penderitaan karena melakukan uzlah, anggap dirasa menderita itulahnya. Kalau uzlah itu dianggap ya, banyak kesulitan, kesusahan, jadi penderitaan karena uzlah aisaro min madarotil khultoh, itu lebih ringan dibandingkan dengan kegembiraan, keriangan, kebahagiaan berbaur dengan orang-orang yang buruk. Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai memuji ini dengan mengatakan ma'ahsana qaulal Junaidi. Ini alangkah bagusnya perkataan Al-Junaid, yaitu yang barusan mukabadatul uzlati aisaro min madarotil khultoh. Penderitaan yang dirasakan dengan melakukan uzlah itu lebih ringan dibandingkan dengan
merasa gembira berada dalam kumpulan manusia-manusia yang buruk. Itu juga kalau dianggap merasa itu menderita ketika melakukan uzlah. Ya hirup sorangan teh meureun hayang dahar kudu melak heula parena. Hayang ngopi melak heula parena. Hayang dahar cai ngebor heula gasna. ribu hirup sorangan nopi ka kitu gitu hayang dahar we kudu melak heula parena. Nah hayang ngopi melak heula kopina rek dahar cai yeun heula komporna ngabor heula gasna. Eta disebut manusia makhluk sosial tidak mau layak atuh bisa hirup sorangan. Tapi kan ini masalahnya karena menghindari keburukan. Bisa jadi meskipun hidupnya sendirian di atas bukit anggar perlu beas maka pasar. Ya artinya kan ya tetap saja kan lamun rek dahar moal melak heula pare. Ai melak heula pare kudu ngawuluh ku heula tanahna. Keburu pae. Keburu pae. Kan tidak bukan dengan arti demikian. Dari lingkungan. Kalau ketika dia misalnya butuh beras, anggaplah hidup mengasingkan diri, hidup sendirian. Kalau butuh berasnya ke pasar, anger ya jual beli. Kalau itu kan bukan hal yang buruknya. Kalau itu bukan hal yang buruk kan ya dilakukan. Makanya yang buruknya itu adalah penyimpangan dari agama. Artinya kalau di satu daerah sudah banyak penyimpangan dari ajaran Islam, nah itu yang jangan mukhalatoh nama. Jangan berbaur, jangan bercampur itu dalam hal keburukannya. Ya adapun kalau ada yang misalnya meninggal nyalayat atau mengikuti kan itu sesuai dengan ajaran Islam eta nama. Kalau di antara orang-orang yang buruk itu misalnya ada yang meninggal, ya kita melayatnya. Kemudian kita ikut mengantar jenazahnya ke kubur, kan itu sesuai dengan ajaran Islam. Yang buruknya tadi kan di hadisnya pun min syarihi, bagian yang buruknya itu yang jangan ikut-ikutan. Nah di mana di nasihat Umar bin Khattab tadi artinya itu sudah pasti akan terjadi. Ya, dengan penjelasan Rasulullah bahwa Umar bin Khattab itu adalah benteng terakhir keburukannya. Nah, alangkah bagusnya nih perkataan Al-Junaid ya, yang mengatakan mukabadatul uzlati aisaro min madarotil khultati. Penderitaan yang dirasakan karena melakukan uzlah itu lebih ringan dibandingkan dengan kegembiraan yang bercampur dengan keburukan. Kemudian satu lagi, Imam Al-Khattabi ini mengatakan, ini dikutipnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini komentar-komentar yang luar biasanya. Emang para ulama banyak yang jenius, itunya palinter itu diasah ke Quran ya, kan diasah gitu oleh Quran, oleh hadis, pasti ilmunya dalam. Pasti mereka ini ya, orang-orang yang brilian lah. Imam Al-Khattabi ini mengatakan laulam yakun fil uzlati illa salamatu minal ghibati wa min ru'yatil munkari allazi la yaqdiru ala izalatihi lakana zalika khairon kasiro. Kalaulah melakukan uzlah itu, uzlah itunya karena untuk selamat dari gibah. Nah, artinya bagaimana di satu masyarakat berbicara, pembicaraannya apa? Gibah terus jadi lalab juga mah. Ini kan masyarakat yang buruk nih ya. Ya yang buruk itu kan bicaranya buruk. Perilakunya juga buruk. Di antaranya yang disebutkan di sini ya gibah, dusta, anu karena itulah, dusta aneh itu panggihin jeung nu kitu teh. Nah, kalau saja uzlah itu bukan karena ini ya menyelamatkan diri dari gibah, wa min ru'yatil munkar, dan dari melihat
dari melihat kemungkaran. Di Imam Bukhari dalam Kitabul Fitan lagi ya membahas salah satu judul hadisnya itu yang menerangkan begini, fitnah itu sudah seperti air hujan yang jatuh dari genting rumah. Artinya muka pantau sudah yang nampak itu adalah kerusakan. Itu digambarkan seperti air hujan yang jatuh dari genting rumah sendiri. Ya, ini sudah dekat gitu dan salamat nu di imah berarti keluar saeutik. Kena kucai hujan, kena oleh fitnah. Artinya sudah masif tadinya sudah betul-betul menyebar ke mana-mana. Bahkan oleh orang Yahudi dengan cara berpikir mereka, dengan cara berpikir mereka, kemudian mereka itu yang sangat bisa lah gitunya mempengaruhi orang banyak itu adalah media. Makanya oleh Yahudi sudah terpikir media dunia sekarang dikuasai oleh mereka. Makanan, industri makanan dunia itu dikuasai oleh mereka. Nah, dengan menguasai media, maka fitnah itu bukan lagi seperti air yang jatuh dari genting rumah, tapi sudah masuk rumah. Fitnah teh. Kerusakan agama itu sudah dimasukkan ke rumah-rumah orang Islam melalui media. Ini diantara contoh sederhananya. Kalau jam-jam sholat itu dibuatlah acara yang menarik. Di jam-jam sholatnya, jam sholat itu oleh media mereka itu dimunculkanlah acara-acara yang menarik sehingga lebih tertarik melihat televisi dibandingkan dengan sholat. Coba adalah katanya barusan juga di jalan sepi. Barusan di jalan itu sepi. Ketika waktu tadi jam berapa mulai Persib deh. Jalanan yang biasa ramai jadi sepi. Kemana nih orang-orang? Ke masjid. Ternyata di masjid sepi juga. Aduh, jadi orang-orang ini kemana ini? Jalanan sepi, tidak seperti biasanya. Oh, ada tontonan sepak bolanya. Sampai sepi jalanan. Pada jam sholat. Apa pada ke masjid gitu karena tidak seperti biasanya? Ternyata juga enggak. Di masjid juga sama, sepi. Lebih sepi sebetulnya daripada di jalanan. Malah lebih sepi daripada di jalanan. Pada kemana? Nah, itulah diantara memang mereka itu berpikir merusak orang Islam. Mereka merusak Islam, mereka merusak orang Islam dengan berbagai cara. Di antaranya dengan cara demikian, kuasai media. Karena media ini yang satu hal yang sangat bisa mempengaruhi orang banyak. Nah, ini fitnah itunya Al-Khattabi mengatakan, nah fitnah itu apabila fitnah itu untuk menyelamatkan diri dari, di sini disebutnya ghibah, ya artinya buruk dalam hal pembicaraan, dan juga min ru'yatil munkar, dari melihat kemungkaran, allazi la yaqdiru ala izalatihi, di mana kita sendiri tidak berdaya sebetulnya ya. Ya di mana kitanya enggak berdaya untuk menghilangkannya. Tadi teu bisa ngarobah. Tong nambahan jumlah, artinya jangan ikut berbaur, jangan ikut bergabung dengan mereka. Nah, di mana di sini untuk menghindari fitnah sih intinya tadinya
untuk menghindari kalau pembicaraan gibah nih yang disebut di sini, kemudian juga untuk menyelamatkan diri dari kemungkaran yang layak diru ala izalatihi, di mana orang itu tidak berdaya untuk mengubah, untuk menghilangkannya. Lakana zalika khairon kasiro. Nah, di situ uzlahnya itu mendatangkan kebaikan yang banyak. Uzlahnya itu akan mendatangkan kebaikan yang banyak, karena maksudnya mengubah, menghilangkan, apalaginya mengubah, menghilangkan keburukan itu tidak mungkin, karena satu orang mana bisa melawan satu kampung lah misalnya masyarakat. Artinya dia tadi bukan tidak ada keinginan, tapi tidak berdaya untuk menghilangkannya. Maka ya sudah, memisahkan diri dari mereka. Lakana zalika khairon kasiron, itu mendatangkan kebaikan yang banyak. Kemudian satu lagi, wa fi ma'na tarjamati ma akhrajal hakimu min hadisi Abi Dzarin marfu'an bil lafdi. Nah, makna dari hadis ini judul wa makna tarjamati, makna dari terjemah di judul yang pada bab ini itu ada pada hadis riwayat Al-Hakim, diriwayatkan melalui Abu Dzar, hadisnya marfu, artinya ini sabda Nabi SAW. Al-wihdatu atau al-wahdatu khairun min jalisis sawi. Sendirian itu lebih baik daripada berkumpul dalam keburukan. Ini hadisnya, ini hadis riwayat Al-Hakimnya. Al-wihdatu itu sendirian, khairun min jalisis sawi, itu lebih baik daripada berkumpul. Jalis itu berkawan, berkawan lah itunya, ulah berkumpul. Al-wihdatu sendirian itu lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk, apalagi banyak. Kurangnya yang buruk apalagi banyak. Satu saja sudah buruk, apalagi banyak. Ya, bersendirian itu lebih baik daripada berkawan lah gitunya dengan orang yang buruk. Itu tentang judulnya, itu tentang judul hadis nama acan. Ini tentang judulnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan komentar-komentar tadinya untuk untuk memahami judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Karena judulnya ini dengan kalimat yang tadinya menurut bahasa Arab uzlah, seolah-olah itu jangan diterjemah. Uzlah itu apa sih? Uzlah itu adalah rohatun min khullatis sawi. Kalau terjemah harfiahnya, uzlah itu adalah istirahat. Artinya berhenti itu dari terus berbaur, bercampur dengan yang buruk. Nah, di mana uzlah ini sudah disabdakan oleh Rasulullah. Juga tadi Umar bin Khattab mengatakan, ambillah bagian kamu dari uzlah. Nah, uzlah itu apa? Berhenti. Rohatun bahasa judul nama, berhenti atau beristirahat dari berbaur, bercampur dengan keburukan. Min khullatis saw. Kalau dalam hadisnya kan ekstrim kita menyebutnya. Kalau dalam hadisnya ini ekstrim sampai kepada manusia terbaik itu adalah orang yang tinggal sendirian di satu bukit, di satu tempat, dia beribadah kepada Tuhannya di sana dan menghindari manusia dari keburukannya. Kalau di hadis yang kedua nanti hadis nungtun domba. hadis nungtun domba gitu. Tersalah sebelumnya belum hadisnya berarti nih. Barusan sampai di situ judul intinya tentang uzlah itu apa. Jadi entah kitanya juga istilah ini tidak populer menurutnya uzlah gitu di dalam Islam ini ada gitu.
satu hal yang disebut dengan al-uzlah. Ya, al-uzlah itu adalah, nah itu Imam Bukhari di judulnya itu dalam bentuk mubtada khobar, sebuah kalimat itunya yang uzlah adalah anu gitu itu judulnya. Ya, uzlah adalah rohatun min khullati saw. Atau salah belum ke hadisnya tadi, di dalam hadis yang pertama tadi kan menanyakan manusia terbaik itu yang seperti apa. Belum tak penjelasan hadis namanya. Di sini juga Imam Ibnu Hajar Asqalani menerangkan makna hadisnya juga korelasinya dengan judulnya yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari, meskipun di dalam bab ini wajhul istidlal, korelasi antara hadis dan judulnya mudah hanya kalau di dalam bab ini ditemukan, yaitu uzlah itu adalah termasuk manusia terbaik, berarti orang yang, kalau tadi kan perlu kesungguhan, tadinya jihad itu kan kesungguhan, pengorbanannya itu bahkan sampai mengorbankan nyawa gitu kan, itu kan pengorbanan disebutnya, sampai mengorbankan nyawanya. Nah ini juga perlu, yang seperti ini juga perlu pengorbanan. Kalau harus sampai terjadi memisahkan diri dari orang-orang karena keburukan mereka, mungkin yang terberat harus sampai mengasingkan diri dan tinggal sendirian. Nah, itu pengorbanan nanti sampai di sana. Kalau masih berbaur pengorbanan nanti naon, nah pasti diaromongkeun lantaran kan beda kan dengan mereka, pasti akan jadi omong lah gitu. Jadi cibir lah, dijelek-jelekan lah dan sebagainya. Tapi ayeuna mah ada kemarinnya di akhir surat Al-Mutaffifin, di sana kan Allah menerangkan orang-orang durhaka, terutama orang kafir, ketika di dunia menertawakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, dan nanti di akhirat Allah membalikan keadaan, orang-orang yang berimanlah yang berbahagia, dan tertawakanlah mereka yang dulu menertawakan ketika di dunia. Jadi mun ayeuna mah pada nyangsurikeun, pada ngomongkeun teh eukeun bae lah. Kayak sia tingalikeun pokona mah. Di ditu mah nyangsurikeun teu dosa. Di akhirat mah sudah enggak ada dosa. Kan udah tamaku Allah ge diparentah bisi cenah hayang ngabalas ka ditu tuh sing sirikeun. Tepan geunlah ayeuna mah lah keun wae lah. Karena Allah sudah menerangkan demikian, kondisinya pasti benar kan, Al-Qur'an pasti benar. Orang-orang yang durhaka itu akan menertawakan, meledek, mencibir, merendahkan orang-orang yang soleh. Eta nu kudu kuat teh. Di antara pengorbanan nanti jadi manusia yang demikian, itu ditertawakan orang, dicibir orang, dilecehkan orang, diledek orang. Di mana kondisi itu ya nantilah di akhirat oleh Allah akan diputar balikan, orang-orang yang berimanlah yang tertawa bahagia dan menertawakan mereka, orang-orang yang durhaka yang sedang disiksa di neraka.